Di Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita bersyukur saudara pagi hari ini kita bisa kembali beribadah setelah kegiatan kita dalam satu minggu. Kembali kita masuk dalam hadirat Tuhan dan muliakan Dia. Mari kita buka kitab kita di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga. Kita baca dari ayat 17 sampai dengan ayat 19. Habakuk pasalnya yang ketiga. Kita akan baca dari ayat 17 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema adalah saat keadaan tidak sedang baik-baik saja. Saudara, Habakuk adalah salah satu nabi yang diutus oleh Tuhan, di mana dia melayani mengenai keadilan dan penderitaan. Dia melayani di daerah Yehuda, dan pada saat itu saudara, di masa pemerintahan Raja Yehuda yaitu Raja Yoyakim, sedang terjadi satu kondisi yang sangat berat bagi rakyat Yehuda karena sedang marak-maraknya korupsi di sana. Ya, jadi korupsi bukan hanya sekarang ini, tetapi dari zaman dulu pun sudah terjadi korupsi. Sedang maraknya ketidakadilan. Ya, oleh sebab itu di dalam Habakuk pasal yang ketiga, dia menaikkan rasa kerinduannya kepada Tuhan. Kondisi yang dialami oleh masyarakat Yehuda sedang tidak baik saja, ya. Kehidupan mereka tidak sedang berjalan mulus. Ada tantangan, ada kesulitan, ada penderitaan yang sedang mereka alami. Sama seperti kita. Mungkin saat ini saudara, kita sedang di dalam kondisi tertekan, ada tantangan, ada penderitaan. Mungkin saat ini kita merasa kecewa, mungkin saat ini kita merasa putus asa, dan kita sudah kehilangan harapan kepada Tuhan. Satu kondisi yang sering dialami oleh masyarakat atau orang pada saat ini. Tetapi kita lihat di dalam kitab Habakuk ada kondisi tentang yang sangat parah. Ada kondisi kegagalan panen, ada kondisi kemiskinan yang sangat parah, ada kebangkrutan secara total, tidak ada apapun yang tersedia di dalam rumah mereka. Tetapi kita melihat bagaimana respon yang dilakukan oleh Habakuk. Ada banyak orang kalau sedang berada dalam kondisi ini, ya, di dalam situasi-situasi yang tidak baik-baik saja, banyak orang yang kecewa sama Tuhan. Banyak orang yang tawar hati kepada Tuhan. Banyak orang yang menyalahkan Tuhan tentang kondisi yang terjadi dalam hidup dia. Mereka mempertanyakan di mana berkat Tuhan itu. Mereka mempertanyakan di mana anugerah Tuhan itu. Mereka mempertanyakan di mana kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Ya, ada banyak kondisi yang dialami oleh orang ketika mereka
di dalam kondisi yang terpuruk saat ini, kondisi yang sangat kritis yang sedang mereka alami saat ini. Tetapi saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa terbebas dan terlepas dari kondisi yang tidak baik yang saat ini sedang kita alami? Harus kita lihat bagaimana respon dari Habakuk. Ada satu putusan iman yang sangat radikal yang dilakukan oleh Habakuk, yaitu adalah yang pertama, dia tetap memuji Tuhan. Ya. Satu kondisi yang sebetulnya bertolak belakang, saudara. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia sudah kehilangan semuanya, ya kan? Tidak ada satupun yang bisa dia usahakan, tidak ada satupun yang dapat dia makan. Tetapi Habakuk berkata di dalam ayatnya yang ke-18, dia katakan seperti ini, namun aku akan bersorak di dalam Tuhan. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua yang ada di tempat ini, apakah saudara masih bisa merasakan sukacita di dalam hidup saudara ketika masalahmu sedang banyak? Apakah saudara masih bisa meninggikan Tuhan? Apakah kita masih bisa memuliakan Dia? Apakah kita masih bisa duduk berlutut berserah di hadapan Tuhan ketika pergumulanmu sedang berat? Apakah saudara masih bisa berdoa di dalam roh dan kebenaran kepada Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, sedangkan di dalam pikiranmu banyak masalah yang harus engkau selesaikan? Tidak mudah bagi kita, saudara, untuk melakukan ini. Tetapi kita harus mengambil satu keputusan bahwa sekalipun sedang ada pergumulan, sekalipun sedang tidak baik-baik saja kondisi kita, sekalipun semuanya sudah tidak ada, sekalipun kita kehilangan semuanya, tetapi Habakuk menyatakan yang pertama, kita harus tetap bersorak memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Ada titik balik yang kita lakukan di dalam hidup kita, di mana kita memisahkan antara kita pasrah dengan keadaan dengan kita bangkit di dalam iman kepada Tuhan. Banyak orang yang pasrah sekarang ini, ya, tidak mau bangkit ketika mereka sedang terpuruk, mereka semakin jauh dari Tuhan, mereka semakin meninggalkan Tuhan, mereka sudah melepaskan pelayanan, mereka tidak mau lagi datang ke gereja, mereka sakit hati sama Tuhan, padahal mereka sedang terpuruk dan pasrah, sehingga semakin terpuruk kondisinya. Tetapi kalau kita bangkit di dalam iman, maka kita menyerahkan, mengambil keputusan di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Kita menyadari keadaan kita yang terpuruk saat ini. Kita tidak berhenti kepada keputusasaan. Kita mengambil untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sama seperti sebuah mobil yang rusak, saudara. Ya. Kalau kita tidak tahu bagaimana kondisi mobil yang rusak itu, kita akan bongkar ini semua. Kita akan bongkar mana yang rusak ini. Dibongkar mesinnya tetap rusak, dibongkar AC-nya tetap rusak, ya kan? Dibongkar spare part bagiannya tetap rusak, ya. Karena kita tidak tahu bagaimana cara kita memperbaiki diri kita yang rusak, ya. Tetapi kita punya Tuhan. Tuhan tahu bagaimana cara memperbaiki kehidupan saudara saat ini yang sedang lemah dan terpuruk. Bagaimana kehidupanmu yang sedang tidak baik-baik saja saat ini. Dia tahu bagaimana caranya. Oleh sebab itu, ketika kita bersorak, ketika kita meninggikan Tuhan di tengah-tengah keterpurukan saudara saat ini, maka Tuhan akan bekerja untuk memperbaiki kehidupan saudara. Tuhan akan melakukan
pekerjaannya, supaya hidup saudara kembali baik kembali, supaya kehidupanmu kembali normal kembali, supaya engkau dapat berjalan kembali, melangkah kembali maju ke depan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita meninggikan Tuhan dan berserah kepada Tuhan di tengah-tengah kekurangan dan pergumulan saudara, maka disitulah waktunya Tuhan akan bekerja bagi kita. Amin. Amin. Ketika mobil saudara rusak, taruh bengkel, mobil udah tahu rusaknya di sini. Gak perlu Pak bongkar mesin, gak perlu Pak turun mesin, ini cuma AC-nya aja kotor, ini cuma ininya doang Pak, sudah lama gak diganti. Ganti. Selesai diganti, jalan lagi. Ya. Yang pertama, ketika kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, yang pertama adalah tetap meninggikan Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua adalah tetap memiliki iman yang besar. Saudara, hidup kita ini sebagai orang percaya tidaklah bebas dari masalah. Iman kita sering diuji dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Pada saat kita sakit, pada saat kita sedang mengalami masalah perekonomian kah, ya, masalah di pelayanan di gereja, atau masalah di tengah-tengah keluarga, atau masalah di pekerjaan saudara, ya. Itu adalah kondisi yang tidak baik-baik saja. Tetapi ujian itu bukan untuk menjatuhkan iman saudara, tetapi untuk membentuk iman kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan dan kita mengalami yang namanya kedewasaan rohani. Di dalam kesulitan kita mengambil keputusan untuk tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan, Dia yang akan menyelamatkan kita. Itu bukanlah keputusan yang diambil dalam keadaan yang nyaman. Kalau kita lagi sedang baik-baik saja, lagi sedang tidak ada masalah, ambil keputusan itu gampang sekali, saudara. Ya. Tetapi ketika kita dalam keadaan yang sulit, kadang dalam terhimpit, lalu kita mengambil keputusan, itu tidaklah mudah. Tetapi ketika iman saudara menggerakkan untuk mengambil keputusan tetap percaya kepada Tuhan, maka disitulah ada keteguhan iman saudara, ada kuasa dan kasih Tuhan yang masih saudara harapkan ketika saudara sedang mengalami pergumulan. Ya. Dengan iman kita tidak tinggal di dalam keputusasaan. Dengan iman kita menyadari keadaan kita saat ini. Dengan iman kita merendahkan diri kita dan meninggikan Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Amin. Amin. Saat kondisi kita sedang tidak baik-baik saja saat ini, maka bangkitkanlah iman saudara untuk tetap terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga, ketika kondisi saudara sedang tidak baik-baik saja, yang ketiga, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Ayat yang 19 berkata, Allah Tuhanku itulah kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saudara, kalau saudara lihat rusa, ini adalah binatang yang memiliki kaki yang sangat kuat. Dia bisa berlari di daerah yang kering, di daerah yang gersang. Dia bisa berlari di sungai, ya, di air, bahkan di salju pun rusa itu masih bisa berlari. Karena dia punya kaki itu sangat kuat, bisa tahan di segala bidang dan medan.
Habakuk, dia memiliki iman, meskipun pada saat itu dia menjadi nabi yang diutus Tuhan di tengah bangsa yang sedang berada di dalam penderitaan, tetapi dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan dia apa? Kekuatan. Ya, Tuhan akan memberikan Habakuk kekuatan untuk dia tetap terus melangkah maju, memimpin bangsa Yehuda, untuk terus datang di dalam hadirat Tuhan, menyembah bersama dengan dia. Kekuatan akan diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara yang saat ini sedang terpuruk, untuk saudara bisa bangkit dan melangkah terus maju ke depan. Jadi janganlah menyerah. Penyakit saya ini sepertinya sudah tidak bisa membuat saya tidak bisa melakukan apa-apa. Itu salah. Aduh, sepertinya masalah saya ini tidak akan selesai bahkan sampai saya meninggal. Itu salah. Bagaimana ya masa depan anak-anak saya? Saya gajinya cuma seberapa? Gaji saya habis untuk kebutuhan, bagaimana sekolahnya, bagaimana kuliahnya? Itu salah. Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan saudara bukan karena kekuatanmu, tetapi ada kekuatan ekstra yang Tuhan berikan. Kalau kita terbatas, kalau kita hanya sanggup dalam waktu yang sebentar saja, tetapi ketika Tuhan memberikan satu kekuatan yang baru, satu semangat, satu dorongan yang baru, itu akan membuat saudara dapat terus berjalan maju ke depan. Itu dapat terus mendorong saudara untuk tidak menyerah, untuk tidak berhenti, untuk tidak putus asa, untuk melangkah di dalam iman, sampai kita melihat adanya kemenangan dan kemenangan yang diberikan oleh Tuhan, adanya mujizat, adanya kuasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Asalkan kita tetap terus percaya kepada amin. Ya, firman Tuhan katakan Tuhan akan mendatangkan segala sesuatu kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara percaya dan berharap kepada Yesus sebagai Tuhan kita, maka dia akan menunjukkan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan saudara yang tidak pernah saudara alami sampai. Sehingga kondisimu yang tadinya sedang tidak baik-baik saja, Tuhan ubahkan sekarang kondisi kita luar biasa baik di dalam Tuhan. Amin.